Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk membantu orang tua, untuk belajar tentunya ya. Setelah di pekan lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka dari itu, sebelum kita belajar, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ucapkan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian satu lagi ya, doa kepada orang tua, untuk orang tua ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dua bab ya. Bab pertama tentang Quran surat Al-Falaq. Mari belajar surat Al-Falaq. Tentunya kalian hafal ya surat Al-Falaq ini, kemudian terjemahnya pun sudah hafal dan pesan yang terkandungnya pun sudah hafal ya, bahwa Al-Falaq itu adalah kita senantiasa harus berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kemudian di bab kedua kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pada bab tersebut kemarin kita sudah membahas tentang beberapa dari bagian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan 99, kemudian kemarin itu hanya dibahas cuma beberapa. Kemudian ya pada bab kedua itu ada pembahasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kita juga sudah tahu jumlah Nabi utusan Allah yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nyanyiannya sudah hafal ya. Nah, alhamdulillah kita akan masuk ke bab yang ketiga. Pelajaran ketiga boleh dibuka di halaman ke 27 ya. Nah, pada bab tersebut di sana ada judul besar. Di sana coba apa judulnya? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Bukan anak Pak Soleh ya, tapi anak yang solih. Anak yang solih itu, solih itu artinya kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab itu adalah beres. Solaha beres. Kalau ke fisik itu sehat. Ada sebuah hadis di Rasul bersabda, Ida solaha, apabila hati itu sehat, solahal jasadu kulluh, maka badannya pun akan sehat. Apabila hati tersebut beres, maka jasadnya pun akan beres. Nah, makanya anak yang soleh itu anak yang beres, anak yang sehat secara rohani. Kalau secara fisik itu insya Allah kita jaga dengan olahraga, makan makanan yang sehat ya. Nah, kalau yang urusan rohani, kalau kita ingin jadi anak yang soleh, kita harus seperti apa? Nanti kita pelajari di bab ini ya. Kira-kira bab ini akan membahas tentang apa saja? Mari kita saksikan. Di sana ada di bawah ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran pada bab ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita akan mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Pernah dengar jujur ya? Jujur itu kebalikannya apa? Bohong atau dusta. Kalau amanah apabila diamanati, dia kebalikannya apa? Khianat. Dua ini, kalau kita melanggar dua sifat ini, maka kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kita harus jujur, kita harus amanah, tidak boleh berbohong, tidak boleh khianat. Ada nanti satu lagi ciri orang munafik itu ya. Nah, di sini yang kedua tujuan pembelajaran adalah mengetahui dan mencontoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena hormat dan patuh. Kalau anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, maka harus sama seperti hormat dan patuhnya kepada guru. Begitu juga sebaliknya. Kalau kepada guru patuh, hormat, tapi kepada orang tua tidak hormat dan patuh, itu tidak bisa ya. Karena anak yang soleh itu adalah anak yang hormat kepada orang tua dan guru, kepada guru dan orang tua.
kenapa sih kepada guru suka nurut tapi kepada orang tua tidak? Nah itu tidak boleh ya. Kita harus hormat dan patuh kepada keduanya. Yang tentunya pasti harus yang paling penting itu harus hormat dan patuh kepada orang tua ya di rumah ya. Kalau mama, umi, abi nyuruh kita untuk melakukan hal yang positif, misalkan tolong jaga adiknya di rumah, misalkan kita harus patuh. Kalau kita sedang asik main, tiba-tiba adik cepat sholat dulu, ini udah jam 1 siang, kamu belum sholat zuhur. Nah gitu kita harus cepat-cepat nurut dan patuh kepada orang tua, karena orang tua itu akan mengarahkan kepada hal yang positif, menyuruhnya juga menyuruh yang baik. Tidak mungkin tidak ada orang tua yang menyuruh tidak baik ya. Nah, kita buka di halaman 28. Di sana itu terdapat standar kompetensi dan standar standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sana ada peta konsep aku anak soleh. Di sana ada jujur, disayang oleh Allah, memiliki sikap amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian sikap santun dan menghargai teman. Apabila kita memiliki sikap santun kepada santun dan menghargai teman itu, nanti kita akan mengetahui makna sikap santun kepada teman kita bagaimana, kemudian hikmahnya. Kalau kita memiliki sikap yang santun kepada teman, nanti hikmahnya apa? Nanti akan terasa oleh kita. Kalau kita misalkan ada anak yang baik pada anak yang kurang baik, misalkan anak tersebut memberikan sikap yang santun kepada teman, pasti hikmahnya akan berbalik yang positif. Kalau kita misalkan anak yang tidak baik kemudian menampilkan sikap yang tidak baik, nanti akan apa? Imbasnya akan tidak baik juga ya. Nah, oke, kita masuk ke halaman 29. Di sana ada jujur. Jujur pasti tahu ya. Kamu itu harus jujur ya. Pokoknya dalam keadaan apapun kita harus jujur. Di sini jujur itu apa? Jujur itu merupakan perilaku terpuji, karena jujur itu memiliki dua bagian atau dua aspek. Ada jujur dalam perbuatan, ada jujur dalam perkataan atau sebagai jujur perkataan, jujur perbuatan. Kalau jujur perkataan, nanti di sini ada berkata sesuai kenyataan. Kalau berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Kenyataannya seperti itu, dalam ucapan beda lagi, itu sudah tidak jujur. Kemudian kalau bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Kalau tidak benar berarti dia tidak bertindak dengan jujur. Nah, di sini kalau jujur itu kan kebalikannya adalah bohong ya, atau dusta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi seseorang untuk berbohong. Kenapa sih kita bisa berbohong ya? Itu ada hal-hal yang melatar belakanginya. Biasanya anak yang berbohong atau seseorang itu bisa memilih untuk berbohong untuk lil khuruji min ma'dzikin. Dia ingin keluar dari posisinya yang terjepit. Misalkan ketika ditekan, kamu ini cepat. Seseorang anak yang bersalah ketika ditekan, dia akan memilih untuk berbohong. Padahal ungkapan beberapa pepatah Arab mengatakan asidku menjika, jujur itu akan menolong kamu, bukan bohong itu yang menolong kamu. Kenapa dia bisa memilih bohong? Katanya lil khuruji min ma'dzikin, dia sedang terjepit, akhirnya dia milih bohong. Kemudian ada lagi yang melatar belakangi seorang untuk bohong. Apa itu? Lil naf'i. Lil naf'i, untuk mendapatkan manfaat. Ini kalau dengan cara jujur nggak bakal dapat nih, saya harus milih bohong. Nah itu, ingin mendapatkan sesuatu manfaat untuk kita, akhirnya karena dia tidak berkeyakinan bahwa jujur tidak akan menggapai keinginannya, maka dia memilih untuk bohong. Kemudian ada lagi lil kadhib, artinya dia seseorang yang sudah terbiasa sekali untuk berbohong. Tidak ada muka malu, tidak ada muka bersalah ketika dia berbohong, lurus saja. Nah itu orang yang berbohong seperti itu jangan kita ikuti ya. Kalau kita harus yakin bahwa asidku menjika, jujur akan menolongmu.
ya, bukan al-kadzib, bukan bohong. Nah di sini makanya kalau anak yang jujur pasti enak, nanti akan dipercaya. Kalau seseorang jujur kemana-kemana pun dia tidak akan khawatir, dirinya tidak akan ada yang menolong. Kalau dia sedang kesusahan, karena dia dikenal sebagai seorang yang jujur, maka dia akan disambut oleh orang lain. Beda kalau ada orang yang berbohong. Wah, dia mah tukang bohong, suka bohong terus. Nggak mau Nah pasti gitu kan ya. Kita juga tahu tentang hal itu. Nah di sana ada Maryam anak yang jujur. Nanti kalian baca-baca kenapa Maryam ini disebut anak yang jujur. Nanti di sana ada kisahnya seperti apa, boleh dibaca. Kemudian ada lagi Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Maryam jujurnya karena apa? Akbar jujurnya karena tidak apa, ya. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Biasanya amanah ini seperti ada gambar di samping tuh. Menyampaikan amanah merupakan salah satu perilaku meneladani Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh orang-orang pada waktu itu, para sahabat waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu, dengan gelar Al-Amin. Artinya dapat dipercaya, dapat diamanahi. Ketika dia misalkan seorang anak oleh ibunya disuruh, adik nanti ini kasihkan uang ini kepada bibi ya di sana, jangan dijajanin ya. Nah kalau anak itu misalkan betul menyampaikan apa yang diamanahi oleh ibunya untuk menyampaikan uang kepada bibinya, maka dia dapat dikatakan sebagai anak yang amanah. Sebaliknya, kalau misalkan uangnya malah dijajanin, ada tukang mainan, dia belok langsung malah jajan mainan, uangnya tidak diberikan kepada bibinya, akhirnya apa yang terjadi? Maka dia dapat dikatakan sebagai anak yang tidak amanah. Nah, jadi kita harus jujur dan amanah, karena dengan dua sifat ini kita bisa menjadi anak yang solih. Dengan dua sifat ini kita akan meraih kehidupan yang dunia yang lebih baik, kehidupan akhirat pun yang lebih baik. Itu adalah tentang amanah. Di sini di halaman ke-32 di sana ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh dibaca ya bareng-bareng. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Jadi para nabi itu selalu menyampaikan amanat dari Allah. Risalah-risalah Allah disampaikan. Tidak ada nabi yang menyembunyikan apa yang Allah suruh. Misalkan Nabi Muhammad menyampaikan bahwa oleh Allah mendapatkan wahyu bahwa kita itu harus gini. Oleh Nabi Muhammad tidak disampaikan kepada umatnya, maka Nabi Muhammad itu tidak amanah. Tapi pasti seorang nabi itu, pastinya Nabi Muhammad, jangankan setelah jadi nabi, sebelum jadi nabi pun ketika masih kecil sudah menjadi anak yang jujur dan amanah. Maka Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya di sini adalah menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Di sana ada gambar murid mendengarkan penjelasan guru, maka guru ini sudah menyampaikan amanah bahwa orang yang punya ilmu harus diajarkan kembali. Guru itu sudah melaksanakan amanahnya sebagai seorang guru. Kemudian anak mengerjakan tugas dari guru. Kalau ada tugas dari guru, kemudian misalkan ada pekerjaan, misalkan kalau di masa pandemi ini ada ada guru memberikan tugas berupa misalkan Google Form atau tulisan yang harus dikirimkan. Kemudian dia mengirimkan atau mengerjakan tugasnya, kemudian dikirimkan, maka anak tersebut sudah dikatakan anak yang amanah. Terima kasih ya. Kemudian nah nanti kalian coba cari tahu sikap apa saja yang menggambarkan seseorang sebagai anak yang jujur. Kemudian kira-kira sikap seperti apa yang menggambarkan seseorang sebagai anak yang
amanah ya. Kalau tadi itu PR, mengerjakan PR, disuruh orang. Banyak ya contoh-contohnya yang kita bisa banyak ya contohnya yang bisa kita saksikan di kehidupan ini, bahwa jujur itu sikapnya seperti apa, perkataan jujur itu seperti apa, bisa kita bayangkan ya, dan bisa kita rasakan, bisa kita lakukan. Nah kemudian kalau amanah itu kadang kita juga suka mengalaminya. Orang tua menyuruh, kalau kita punya sesuatu untuk dibagikan, kita bersikap amanah pasti dibagikan. Kalau tidak bersikap amanah itu tidak dibagikan. Nah jangan sampai kita menjadi anak yang tidak amanah dan tidak jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap sehat selalu. Kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu membantu orang tua, rajin ngaji, dan sholatnya juga jangan sampai telat-telat ya. Para ucapkan terima kasih banyak kepada kalian dan orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.